Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun anak-anak sedang menonton video ini, semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam semangat belajar, dan selalu diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan. Anak-anak, seperti gambar yang ada di layar, kita melihat sebuah masjid, dan ini adalah sebuah masjid peninggalan zaman kerajaan di Kerajaan Aceh Darussalam. Masjid ini pernah menjadi korban atau menjadi dampak dari perang dan dampak juga dari bencana alam tsunami di Aceh. Jadi masjid ini sudah tidak nampak aslinya dari peninggalan kerajaan dan sudah mengalami beberapa renovasi. Nah, kenapa ada masjid di dalam layar? Karena kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan yang ada di kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Yang ada di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelumnya, ketika masa kerajaan Hindu-Buddha sudah mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Nanti kita akan membahas satu persatu siapa saja yang menjadi peran penting dalam kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sebelumnya kita simaklah teks bacaan berikut yang ada di buku tema 5 halaman 53 sampai 54 yang berjudul Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gua Taluk di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberanian melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka, Lantendri, Tata atau Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaan untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, dari bacaan berikut kita mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, Sultan Hasanuddin adalah sultan dari kerajaan Gua Taluk, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Sultan Hasanuddin membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih.
Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Nama Sultan Hasanuddin pun diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin dimakamkan di pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Nah, tidak hanya Sultan Hasanuddin ya yang berperan sebagai di kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Dan ada siapa lagi? Nanti kita akan bahas satu persatu. Di perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Perjuangan para raja pada masa kejayaan Islam di Indonesia. Nah, raja siapa saja yang pernah ada di kerajaan Indonesia? Ini adalah Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Ia memerintah Samudra Pasai pada 1285 sampai 1297 sebelum menjadi raja. Ia bernama Marahsilu. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan agama Islam di Sumatera Utara. Pada masa ini, kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di Selat Malaka. Peninggalan pada masa kerajaan Samudra Pasai yaitu nisan-nisan makam raja Samudra Pasai, syair-syair bernuansa Islam. Yang selanjutnya ada Raja Iskandar Muda. Nah, seperti ini tampaknya Raja Iskandar Muda. Raja Iskandar Muda merupakan raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah pada 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan. Kerajaan Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai. Ia menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan berbagai negara seperti Persia, Turki, Cina, dan India sehingga perekonomian berjalan dengan baik. Sultan Iskandar Muda sangat menentang penjajahan. Ia menolak keinginan Belanda untuk memonopoli atau menguasai perdagangan di wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Peninggalan raja ini adalah makam Sultan Iskandar Muda. Peninggalan kerajaan Aceh yang terkenal adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Akan tetapi, masjid tersebut bukan bangunan asli karena telah mengalami renovasi akibat Perang Aceh pada abad ke-20. Yang selanjutnya ada Raden Patah dan Unus. Ini adalah sosok tampak gambar Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri sekaligus raja dan di kerajaan Demak pada 1500 sampai 1518. Selama Raden Patah memimpin kerajaan, ia dibantu oleh seorang wali bernama Sunan Kalijaga. Pada masa pemerintahannya dibangun sebuah masjid yaitu Masjid Demak pada tahun 1518. Raden Patah wafat dan digantikan Adipati Unus. Ini adalah gambar atau tampak dari Adipati Unus. Adipati Unus memerintah Demak pada tahun 1518 sampai 1520. Adipati Unus sangat terinspirasi oleh Gajah Mada
untuk menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia seperti Majapahit. Adipati Unus berusaha membangun angkatan laut yang kuat untuk menyerang Malaka yang dikuasai Portugis. Penyerangan itu dilakukan karena Portugis di Malaka merugikan perdagangan Demak. Ia berhasil mengusir Portugis yang mengganggu kelancaran perdagangan Demak. Adipati Unus berusaha menyerang ke utara menuju Malaka untuk melawan Portugis. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Pangeran Sabrang Lor. Selanjutnya ada Sultan Agung. Ini adalah gambar Sultan Agung. Sultan Agung merupakan raja kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada 1613 sampai 1645. Sultan Agung dikenal sebagai seorang pemimpin yang menentang penjajah Belanda. Sultan Agung berusaha keras untuk mengusir VOC yang telah menduduki Batavia. Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung mengirim pasukan untuk menyerang VOC di Batavia. Akan tetapi penyerbuan ini mengalami kegagalan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mencapai masa puncak kejayaan. Peninggalan pada masa Sultan Agung adalah kebudayaan Jawa di Mataram seperti grebek Maulud dan tradisi kejawen, pembuatan kalender Jawa, dan menulis sastra gading. Adapun peninggalan kerajaan Mataram antara lain makam-makam raja-raja Mataram di Imogiri Yogyakarta dan Keraton Mataram. Selanjutnya masih ada Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau tadi Sultan Agung, kalau yang ini adalah Sultan Ageng. Tampaknya pun juga hampir sama tapi beda ya. Hampir sama tetapi berbeda. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan raja kerajaan Banten yang memerintah pada tahun 1651 sampai 1683. Semasa pemerintahannya, perekonomian Banten mengalami perkembangan pesat. Pertumbuhan jumlah penduduk meningkat. Ibu kota Banten menjadi kota kosmopolitan yang penghuni para pedagang asing, yang banyak dihuni oleh para pedagang asing. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa dibangun sistem irigasi besar-besaran. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memajukan para pedagang di kerajaan Banten. Beliau membangun armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan Selat Sunda. Sultan Ageng menjalin hubungan diplomatik dengan negara asing dan kerajaan Islam di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan perdagangan dan mencari dukungan dalam melawan VOC yang berkuasa di Batavia. Salah satu peninggalan kerajaan Banten yaitu arsitektur pada Menara Masjid Agung Banten. Itulah beberapa tokoh-tokoh kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Anak-anak pintar, zaman dahulu para pejuang menggunakan cahaya sebagai media untuk berkomunikasi. Cara komunikasi dilakukan dengan mengirim pesan atau berita melalui sinyal cahaya, ataupun berkedip, ataupun digerak-gerakkan, ataupun bagaimana. Pokoknya cahaya zaman dahulu dapat digunakan sebagai media untuk berkomunikasi. Sinyal cahaya dikirim secara langsung, baik dari sumber cahaya maupun dengan menggunakan cermin. Kok menggunakan cermin? Kenapa menggunakan cermin? Cermin digunakan untuk memantulkan cahaya dari sumber cahaya seperti sinar matahari. Ini teman-teman sedang bermain cahaya, sedang memantulkan cahaya, dan dia dapat memantulkan cahaya ke arah manapun dengan cara menggerakkan media pemantul cahaya. Pemanfaatan cahaya untuk berkomunikasi ini dimanfaatkan
dari sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya yang merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Di dalam pemanfaatan cahaya untuk berkomunikasi di bidang pantul memiliki peranan penting. Bidang pantul ini merupakan benda yang digunakan untuk memantulkan dan mengarahkan cahaya dari sumber cahaya ke lokasi tujuan. Permukaan benda yang menjadi bidang pantul sangat mempengaruhi arah pantulan cahaya. Cahaya akan dipantulkan sejajar dan teratur saat mengenai permukaan yang rata, misalkan cermin. Dan sebaliknya, cahaya akan dipantulkan ke segala arah dan tidak beraturan saat mengenai permukaan yang tidak rata ataupun kasar. Jadi dapat kita simpulkan, permukaan itu mempengaruhi pantulan cahaya. Jika dia rata, maka dia akan memantulkan dengan arahan yang lurus. Tetapi jika tidak rata, maka pantulannya pun akan kesana kemari, tidak sesuai dari arah sumber cahaya. Nah, ini adalah sinar pantul dan sinar datang, dia sangat lurus karena permukaannya rata. Sedangkan yang permukaannya tidak rata, sama arahnya dari sini semua, tetapi ada yang naik, ada yang ke sini, ada yang sampai sini, bahkan ada yang sampai jauh seperti ini. Ada yang hanya hampir kembali, ada yang lebih jauh, sangat jauh. Ini adalah perbedaan media pantul yang rata dan tidak rata. Agar sinyal cahaya dapat dicapai lokasi tujuan dengan benar, cahaya harus diarahkan dengan benar. Arah cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Nah, sekarang tugas. Tugas hari ini ada 2, tuliskan 3 raja yang memerintah kerajaan Islam di Indonesia beserta perjuangan yang dilakukan dalam membela rakyatnya. Yang kedua, apa yang akan terjadi pada saat sinar matahari mengenai cermin yang permukaannya datar dan licin. Nanti bisa dijelaskan secara detail. Anak-anak pintar, demikianlah materi pembelajaran 1 kali ini. Berjuanglah untuk apa yang kamu cita-citakan, seperti para pejuang tanah air kita yang pernah ada. Karena perjuangan itu adalah salah satu penentu keberhasilan dari cita-citamu itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.